orang biasa. Ia adalah sosok terpilih dan terseleksi, seseorang yang memiliki potensi diri luar biasa untuk dikembangkan. Dalam buku ini, saya menuliskan 4 potensi diri prajurit: naluri, mental, kemampuan, dan jasmani. Keempatnya harus terus diasah, dilatih, dan dikembangkan. Bukan hanya untuk melaksanakan tugas, tapi untuk menjadikannya sebagai prajurit sejati. Hari ini saya akan menjelaskan satu persatu potensi diri yang tertulis dalam buku ini. Potensi pertama adalah naluri. Bagi seorang prajurit, naluri bukan sekadar perasaan atau emosi. Naluri adalah insting dasar yang terbentuk dari latihan keras, pengalaman tugas, dan kepekaan terhadap situasi. Ada 3 naluri yang harus dimiliki prajurit: naluri intel, naluri tempur, dan naluri teritorial. Naluri intel. Naluri ini membuat prajurit mampu berpikir cepat, peka terhadap tanda-tanda kecil, dan mampu membaca apakah sebuah situasi mengandung ancaman atau justru menyimpan peluang. Naluri tempur. Naluri ini terlihat dari refleks dan respon cepat seorang prajurit dalam mengambil tindakan taktis. Dengan naluri tempur, prajurit mampu mengamankan diri, melindungi lingkungannya, sekaligus melumpuhkan musuh dengan segera. Naluri teritorial. Naluri ini membuat prajurit peka terhadap lingkungannya. Seorang prajurit sejati selalu hadir untuk mempelopori usaha-usaha mengatasi kesulitan rakyat di sekitarnya. Ingat, naluri bukan hanya reaksi spontan. Lebih dari itu, naluri adalah hasil tempaan disiplin dan dedikasi. Seorang prajurit yang memiliki naluri terlatih akan selalu tahu kapan harus waspada, kapan harus bertindak, dan kapan harus memimpin rakyatnya. Potensi diri yang kedua adalah mental. Secara umum, mental adalah keadaan batin, jiwa, atau kondisi psikologis seseorang yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Mental erat kaitannya dengan kekuatan pikiran, keteguhan hati, serta kestabilan emosi dalam menghadapi berbagai situasi. Bagi seorang prajurit, mental adalah fondasi utama jati diri. Tanpa mental yang kokoh, sehebat apapun kemampuan fisik dan senjata yang dimiliki, prajurit akan rapuh di medan tugas. Karena itu, ada 4 mental yang wajib senantiasa dibina dalam kehidupan keprajuritan. 1. Mental rohani. Inilah kekuatan batin yang mendorong prajurit untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang prajurit tanpa mental rohani bisa lebih kejam daripada psikopat, bahkan lebih berbahaya, karena ia kehilangan arah moral dan nurani. 2. Mental ideologi. Jiwa nasionalisme seorang prajurit memang sudah teruji sejak seleksi awal, namun mental ideologi harus terus dipelihara. Tanpa pembinaan yang konsisten, mental ideologi yang rapuh justru dapat menjadi ancaman yang menghancurkan negara dari dalam. 3. Mental juang. Mental ini adalah jiwa pantang menyerah, bekerja tanpa lelah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Namun, mental juang sangat rentan terkikis apabila kesejahteraan prajurit terabaikan. Karena itu, pembinaan mental juang harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan prajurit. 4. Mental psikologi, yaitu kekuatan jiwa prajurit menghadapi berbagai tekanan, baik tekanan hidup, beban tugas, maupun kerasnya situasi perang. Mental psikologi yang kuat membuat prajurit tetap stabil, tidak mudah goyah, dan mampu menjalankan tugas dengan tenang meski dalam kondisi tertekan. Potensi ketiga yang ada dalam diri prajurit adalah kemampuan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jangan dikira tugas prajurit hanya menekan picu untuk menembak musuh, tapi jauh dari itu tugas prajurit yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, tidak hanya musuh. Oleh karena itu perlu pengetahuan dan keterampilan yang meluas dan detail terutama untuk menjalankan tugas pokok. Potensi keempat yang tertulis dalam buku ini adalah jasmani, yaitu kondisi tubuh prajurit yang prima baik postur, kesegaran maupun ketangkasan. Keempat potensi diri dalam prajurit ini harus senantiasa dikembangkan untuk menjadi prajurit sejati. Selengkapnya silakan baca buku ini. Terima kasih.